Selamat siang pemirsa yang ada di studio maupun di rumah. Sore ini kita akan berbincang santai dengan Bapak Kaprodi dari Ilmu Pemerintahan, yaitu Dr. Ranggi Ade Febrian SIP MSI, dan Sekretaris Prodi IP yaitu Bapak Andrius SI Esos MSI. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bapak, bagaimana Bapak kegiatannya selama pandemi ini Pak? Selama pandemi ini kegiatan apa dulu nih? Kegiatan di kampus atau kegiatan di rumah? Kegiatan di kampus Pak. Di kampus kita di Prodi seperti biasa melayani mahasiswa ya. Sampai COVID-19 ini menjadi penghalang untuk melayani mahasiswa, terutama dalam hal tridharma ya, khususnya di bidang pendidikan, yakni pengajaran dan proses ujian proposal dan skripsi terus berlanjut ya. Jadi COVID-19 ini tidak menjadi sebuah halangan, justru makin kita terpacu untuk berinovasi melakukan pelayanan kepada mahasiswa. Kalau Bapak Andrius, bagaimana kegiatannya selama pandemi ini Pak di kampus? Ya, kalau di kampus tetap normal seperti biasa, tapi yang memang proses perkuliahan belum berjalan sesuai dengan aturan dari rektor. Khusus untuk pelayanan tetap kita layani secara manual seperti biasa, tapi dengan memperlakukan protokol kesehatan. Itu sudah kita buat maklumat pelayanan di depan prodi. Jadi mahasiswa tidak boleh berbondong-bondong masuk dan wajib pakai masker. Baik Pak, sebelum kita bertanya lebih jauh nih Pak, bagaimana sejarah berdirinya program ilmu pemerintahan UIR ini Pak? Baik ya. Sejarah berdirinya ilmu pemerintahan UIR ini secara historis berdiri di tahun 1984. Sudah lahir? Belum Pak. Berarti kalau kita hitung di 2020 sekarang berarti sudah 36 tahun ya, berdirinya ilmu pemerintahan ini. Tentunya 36 tahun ini usia yang cukup matang ya, cukup lama, sehingga memang alumni kita ya, tersebar di mana-mana, khususnya di birokrasi, kemudian ada di partai politik, kemudian di LSM, dan ada juga alumni kita yang berkecimpung sebagai pejabat publik. Dan yang barusan kami terima yaitu ada seorang alumni kita menjadi salah seorang sekretaris daerah di pemerintah Kabupaten Natuna ya. Jadi sudah 1994 dan pencapaiannya sudah menghasilkan berbagai macam alumni yang berkecimpung di pemerintahan, dan alhamdulillah historisnya sejarahnya di 2016 di 2015 kita mendapatkan apresiasi dari Ban PT, yaitu satu-satunya program studi ilmu pemerintahan di luar Pulau Jawa yang terakreditasi A oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi. Cukup mengesankan Alhamdulillah. Pak, menurut Bapak nih Pak, apa sih maksudnya program ilmu pemerintahan itu Pak? Menurut Bapak Anggi dulu, saya tanya. Program studi ilmu pemerintahan salah satu program studi yang ada pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ya, yang mana program studi ilmu pemerintahan ini menyelenggarakan catur dharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, pengembangan dan dakwah Islamiyah khusus pada bidang pemerintahan, yang mana kajian daripada program studi pemerintahan ini adalah bagaimana mengkaji fenomena-fenomena pemerintahan mulai dari aspek pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, pengaturan, sampai pada aspek pelindungan yang dilakukan oleh pemerintah untuk bagaimana mensejahterakan ya, masyarakat itu, sehingga adanya interaksi hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah dalam konteks sebuah rule, aturan untuk mengatur ya, tata cara, tata pola yang ada dalam sebuah negara. Boleh saya tanya nih Pak, menurut Bapak Andrius seperti apa nih Pak program ilmu pemerintahan ini Pak? Sebetulnya ya sama jawaban kami dengan Kak Prodi, nggak mungkin kami berbeda karena prodinya sama. Baik, Bapak, saya lanjut pertanyaan selanjutnya, yaitu apa saja sih profil lulusan prodi ilmu pemerintahan ini Pak?
Baik ya, profil program studi ilmu pemerintahan ini memang menjadi acuan kita ya dalam menyusun kurikulum, dalam penyelenggaraan pendidikan, ya, kemudian dalam kegiatan tridharma itu. Nah, ilmu pemerintahan memiliki 3 konsentrasi. Yang pertama adalah birokrat, yang kedua pegiat sosial, dan yang ketiga adalah politik pemerintahan. Nah, dari 3 konsentrasi itu kita menetapkan profil lulusan itu pertama sebagai seorang birokrat. Ya, kita harapkan alumni kita bisa berkecimpung di dunia birokrat, khususnya di aparatur sipil negara, baik dari tingkat pusat, provinsi, ya, kemudian kabupaten kota sampai di tingkat desa. Nah, kemudian profil yang selanjutnya adalah sebagai pegiat sosial. Artinya alumni ilmu pemerintahan itu bisa berkarir di lembaga-lembaga kemasyarakatan, civil society, ya, seperti LSM dan sebagainya. Karena memang ada mata kuliah kita yang concern di bidang civil society, ya, seperti pemberdayaan masyarakat. Kemudian ada proses proses legislasi dan sebagainya. Nah, jadi itu salah satu beberapa profil ilmu pemerintahan. Kemudian selanjutnya menjadi seorang politikus, ya, tapi kita tidak menginginkan jadi tikusnya, ya. Kita berharap menjadi seorang politisi yang profesional, ya, yang baik, yang mampu membawa kepentingan masyarakat itu di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ya, makanya kita dalam konteks ini kita bekali mereka dengan mata kuliah etika pemerintahan. Kemudian profil yang selanjutnya sebagai seorang akademisi. Ya, akademisi ini alumni kita itu alhamdulillah sudah banyak menjadi seorang akademisi. Ya, itu seorang dosen di berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Ya, jadi kita bekali mereka dengan kompetensi seperti penguatan metodologi ilmu, metode penelitian, sampai kepada mereka kita bekali dengan kemampuan untuk melakukan riset dan pengembangan terhadap teori, ya. Sehingga nanti diharapkan mereka bisa memiliki sebuah kemampuan yang mampu bersaing, ya, menjadi seorang akademisi yang andal. Dan alhamdulillah dosen-dosen IP sendiri, pemerintahan UIS sendiri, ada beberapa alumni yang baik, yang bagus, yang memiliki pengalaman, memiliki prestasi, kita tarik menjadi dosen, ya, di ilmu pemerintahan itu sendiri. Mungkin itu ada beberapa capaian, ada beberapa profil yang merupakan target, ya, daripada program studi ilmu pemerintahan. Pak, saya boleh bertanya nih, Pak? Boleh. Apa sih manfaat dan kegunaan dari pemilihan konsentrasi dalam program ilmu pemerintahan, Pak? Baik, ya, pemanfaatan konsentrasi itu karena kebutuhan dunia kerja yang berbeda, ya, khususnya dalam konteks pemerintahan, politik, dan civil society. Kemudian minat dan bakat mahasiswa yang memiliki keberagaman. Ada mahasiswa yang berbakat sebagai seorang pemimpin, maka dia memilih mata kuliah yang memiliki konsentrasi birokrat. Kemudian ada mahasiswa yang hobi dia berorganisasi, ya, membangun jejaring, kemudian dia mengembangkan kemampuan dirinya dalam berorganisasi, kemampuan sosialnya, dia akan memilih pada konsentrasi pegiat sosial. Nah, kemudian ada mahasiswa yang senang dengan kontestasi politik, ya, seperti pilkada, mulai dari provinsi, kabupaten, kota, sampai kepada tingkat nasional, maka mereka akan memilih konsentrasi politik pemerintahan. Karena pemerintahan itu tidak bisa lepas dari proses politik. Jadi pemerintahan itu terbentuk dari proses politik. Ketika sudah terbentuk pemerintahan, maka memiliki kewenangan. Kewenangan itu jadi dasar untuk melayani, membangun, dan memberdayakan masyarakat. Nah, jadi dengan adanya dinamika kebutuhan dunia kerja yang berbeda dan minat bakat mahasiswa yang berbeda, makanya kita memilih ada 3 konsentrasi utama. Itu mahasiswa di semester 6, ya, Pak Andreas, ya, itu sudah bisa memilih 5 dan 6 itu sudah bisa memilih konsentrasi mana yang mereka inginkan. Boleh saya tanya nih untuk Bapak Andreas nih, Pak. Pak, menurut Bapak konsentrasi mana yang lebih banyak diminati oleh mahasiswa? Dari beberapa tahun terakhir, data yang kita dapatkan
kan sebetulnya berimbang, tetapi mahasiswa lebih cenderung ke manajemen ASN, manajemen birokrasi dan ASN. Kenapa demikian? Karena mayoritas dari mahasiswa yang memilih konsentrasi yang lain itu mereka bingung. Satu yang dibingungkan, ada yang beranggapan nanti ketika mengambil konsentrasinya pemilihan politik, maka akan berkorelasi terhadap judul penelitiannya. Mereka sudah membayangkan ketika kita mengambil partai politik, nanti membayangkan judul skripsi yang dibuat harus partai politik. Jadi itu banyak yang menjadi persoalan bagi mahasiswa. Tapi untuk beberapa tahun terakhir yang paling diminati itu adalah konsentrasi manajemen birokrasi dan ASN. Apa ada itu Pak, kuota tersendiri untuk pemilihan dari konsentrasi ini? Kalau kuota sebetulnya kita mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh universitas dan fakultas. Maksimal satu kelas itu kan 50. Tetapi karena ada penyusutan di setiap tahun jumlah mahasiswa, contoh angkatan 2019 umpamanya. Nanti ketika mereka masuk di semester 3 ini, dari awalnya 8 kelas, itu kalau dipadatkan akan menyusut. Nah, kita di program studi memang satu kuota dari fakultas itu 50 maksimal per kelas. Tetapi kita di prodi lebih mengerucutkan, mempersempit lagi jadi 40. Kenapa demikian? Kalau kita terapkan 51 kelas, itu ada kemungkinan nanti salah satu kelas pilihan itu tidak akan terisi, kosong. Jadi harus diseimbangkan kuotanya. Berarti kalau ada satu peminatan yang lebih kuotanya, itu harus dipaksakan pindah gitu Pak? Dipaksa sih sebetulnya tidak, karena masing-masing mata kuliah, contoh kita di IP ada 9 kelas, ada yang sebagian yang 10 kelas. Kalau 10 kelas, kami dari prodi mensiasati konsentrasi itu akan dibagi 3 kelas. Jadi sistemnya kayak karena kita by sistem, siapa cepat dia dapat, yang cepat daftar itu ya mau nggak mau disesuai dengan pilihan. Kalau yang sudah terlambat ya terima ya. Apa yang tersedia itu risiko kan. Jadi tergantung ketekunan mahasiswa dalam. Ya. Baik. Pak, saya ingin bertanya lagi, bagaimana sih tantangan pembelajaran prodi ilmu pemerintahan di masa COVID-19 ini? Baik ya, dengan adanya COVID-19 ini tentunya tidak ada interaksi secara langsung, ya. Kita tatap muka secara langsung. Nah ini mengharuskan universitas, fakultas dan prodi melakukan inovasi, ya, dan melakukan antisipasi terhadap kondisi ini. Jadi kami mengikuti kebijakan daripada universitas, yaitu melakukan pembelajaran daring ya, dalam jaringan. Pembelajaran daring ini di ilmu pemerintahan sendiri itu ada beberapa metode yang kita lakukan. Yang pertama itu adalah dengan sistem Google Classroom, yang kita memanfaatkan Google Classroom. Kemudian kita memanfaatkan media aplikasi Zoom, kemudian aplikasi Google Meet. Jadi karena memang kuota yang terbatas ya menjadi PR bagi kita, maka kita membagi dalam konteks 40-60. 40% itu dalam jaringan daring ya, menggunakan media Zoom, Google Meet. Nah, kemudian 60% itu dengan menggunakan tugas mandiri ya, atau memberikan share materi-materi kepada mahasiswa dalam bentuk media, apakah WhatsApp group ataupun dalam konteks dalam bentuk Google Classroom. Nah, alhamdulillah mahasiswa kita karena memang generasi Z saat ini mereka cukup tanggap ya terhadap teknologi ya, makanya kita tidak terlalu kesulitan dalam hal ini. Hanya saja memang PR-nya ke depan ya di pihak universitas ya, kemudian fakultas dan prodi selaku garda terdepan itu memang sedang merancang e-learning ya. Kita mencontoh beberapa kampus yang sudah bisa melakukan e-learning ya, jadi sehingga COVID ini jarak itu tidak menjadi sebuah masalah sebenarnya. Makanya kuncinya ada pada inovasi yang akan dilakukan oleh prodi, fakultas dan universitas. Jadi COVID ini saya rasa jangan menjadi halangan kita untuk mengejar ilmu pengetahuan, justru akan memotivasi kita untuk lebih inovatif ya dalam proses belajar
bagaimana sih pengembangan kapasitas dosen di Prodi Ilmu Pemerintahan ini, Pak? Kapasitas dosen alhamdulillah kita saat ini memiliki di PDPT itu ada 23 dosen. Kemudian ditambah dengan dosen kita ilmu pemerintahan yang juga ditempatkan di S2 itu ada sekitar 8 dosen. Berarti kalau dijumlahkan itu sekitar ada 33 dosen. Nah, yang mana kompetensi dosen ini alhamdulillah kita ilmu pemerintahan terus meningkat. Kita memiliki satu orang guru besar, ya, guru besar hukum tata pemerintahan itu Profesor Dr. Haji Yusri Munak. Ya, beliau adalah salah satu guru besar yang ada di ilmu pemerintahan. Kemudian kita insya Allah dalam tahun ini menunggu guru besarnya Bapak Dr. Haji Rahmi Rauf MSI. Mudah-mudahan tahun ini keluar guru besar sehingga kita ada 2 orang guru besar. Kemudian jumlah doktor kita terus bertambah. Ya, tahun 2018 kemarin kita bertambah 4 orang doktor kita sehingga kompetensinya makin meningkat. Nah, untuk pengembangan dosen kita memberikan keluasan yang sangat luas kepada dosen karena dosen merupakan kunci daripada keberhasilan suatu program studi. Ya, jadi saat ini alhamdulillah dosen-dosen kita tidak ada yang tidak bersekolah, ya mungkin hanya 1-2 saja dan itu pun akan segera melanjutkan. Mereka mengambil program doktor, ya baik di universitas yang dalam negeri maupun di luar negeri. Kalau di dalam negeri kita ada beberapa, yang pertama di UI, ya UI mengambil program doktor, kemudian di Universitas Padjadjaran, kemudian ada di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian untuk luar negeri, alhamdulillah kita sekarang mendapatkan sebuah prestasi salah seorang dosen kita, jadi Bapak Agung Wicaksono mendapatkan beasiswa dari pemerintah Hongaria. Jadi mendapatkan beasiswa di University Budapest yang ada di Hongaria. Jadi suatu sukses bagi kita, bahwasanya jangan khawatir bagi Bapak Ibu, kawan-kawan yang menyekolahkan, memuliakan anaknya di sini, kita memiliki sumber daya manusia yang cukup berkualitas, ya, cukup berkompeten untuk di bidang pemerintahan pada khususnya. Ini Pak, apa sih Pak syarat dan kapasitas menjadi dosen di ilmu pemerintahan ini, Pak? Syaratnya yang pertama warga negara Indonesia, WNI, ya karena kita belum pernah ini menerima dosen dari luar, tapi kita juga mengundang ya visiting lecture dari UM, ya, dari UKM, ya, dari negara-negara tetangga, dari Thailand, ya. Kemudian ada beberapa dari Jerman, ya, datang ke kita, itu ada kita undang. Nah, misalnya kalau kompetensi dosen itu pertama harus memiliki strata pendidikan S2. Jadi S1 tidak bisa lagi, harus S2. Jadi makanya kalau mahasiswa kita yang ingin berminat menjadi dosen, setelah S1 harus nyambung di S2, ya usahakan dengan jurusan yang linear. Nah, kemudian syarat-syarat rincinya itu diatur dalam peraturan rektor di situ, ya, dan dalam statuta itu diatur. Hanya saja kalau ingin menjadi dosen itu memang harus memiliki semangat belajar yang tinggi, ya, tidak gaptek ataupun tidak mau istilahnya itu, kalau kita tuh tidak malas dalam belajar, ya, dan sebagainya, karena dia dosen adalah dicontoh oleh mahasiswanya, ya. Khusus ilmu pemerintahan kita sangat selektif, ya, untuk menerima dosen karena memang universitas memiliki sistem dan mekanisme tersendiri dalam perekrutan dosen. Kalau pelayanan terhadap mahasiswa ini seperti apa, Pak? Oh ya, baik. Ini karena pelayanan kan mayoritas ada di sekitar Prodi. Sebetulnya di pelayanan seperti biasa ada beberapa pelayanan yang ada di Prodi, tidak hanya pelayanan terhadap mahasiswa, juga terhadap dosen. Tapi yang paling banyak itu kan pelayanan terhadap mahasiswa. Pelayanan terhadap mahasiswa kami tetap berupaya untuk memaksimalkan, mempercepat, sekalipun dalam kondisi pandemi ini. Memang tantangan terberatnya adalah tadi juga sudah ditanya kan, tantangan terberatnya masalah sarana dan prasarana. Dan bahkan kami juga menerima layanan secara online untuk sementara ini melalui WA. Ada yang WA langsung boleh kami layani. Kemudian untuk kedepannya fakultas sudah membuat sistem
pelayanan berbasis online itu tersistem. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan jadi. Akan tetapi di dalam kondisi pandemik saat ini ada beberapa tantangan bagi kita, yaitu sarana dan prasarana. Nah, tadi juga sudah disinggung oleh Pak Kapolri, tantangan beratnya berkaitan dengan kuota, terutama mahasiswa kita kan lebih dari 50% itu ada di daerah, dan kita tahu daerah kita di Indonesia ini masih banyak yang belum terjangkau oleh jaringan internet. Sedikit saya menambahkan, dalam konteks pelayanan kita terus berinovasi ya. Dan sekarang kita sedang merancang ya bersama Bapak Dekan sebuah sistem layanan ya, kepada mahasiswa dalam bentuk aplikasi. Ya, nanti mahasiswa insya Allah akan bisa mendownload aplikasi layanan itu di layanan Play Store. Jadi jenis pelayanan yang akan kita layani dalam aplikasi itu mulai dari pelayanan administratif ya, seperti surat menyurat dan sebagainya, itu mahasiswa cukup melakukan pelayanan via aplikasi itu ya, sampai kepada pengajuan judul dan bimbingan ya. Bimbingan itu nanti tetap ada bimbingan secara tatap muka, tapi akan ada notifikasi untuk mahasiswa dan juga kontrol dari orang tua. Nah, jadi orang tua bisa mengontrol bagaimana progres daripada si anak ini ya, dari dalam belajar mengajar di ilmu pemerintahan atau fakultas sosial dan politik pada umumnya. Nah, makanya sistem layanan ini segera kita gesah, insya Allah dalam tahun ini bisa kita launching ya. Mohon doanya, mudah-mudahan ini menjadi sebuah terobosan yang menjadi pilot project yang bisa dicontoh nanti oleh fakultas yang lain ya, bahkan diadopsi oleh universitas yang lain ya, karena kita sekarang sudah berbicara revolusi 4.0 ya. Oleh sebab itu makanya pembelajaran pelayanan dalam bentuk e-learning dan dalam bentuk inovasi teknologi ini tetap kita gesah ke depannya, dan alhamdulillah komitmen Pak Dekan ya, sesuai dengan janjinya itu bagaimana memberikan pelayanan yang maksimal ya, tidak hanya kepada mahasiswa, juga kepada dosen dan kepada semua sivitas akademika yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Kita semua berharap itu semua. Amin, ya Pak. Doanya. Terus bagaimana Pak capaian penelitian dari program studi ilmu pemerintahan ini Pak? Oke, penelitian ini merupakan bagian daripada catur dharma. Ya, kalau di UIR ada 4 catur dharma. Kalau di perguruan tinggi ada tridharma. Ya, tridharma lah saya. Kalau di UIR dikenal dengan catur dharma. Nah, penelitian di ilmu pemerintahan sendiri kita alhamdulillah dosen-dosen kita aktif ya di melakukan penelitian, baik penelitian internal ya di dalam yang diakomodir oleh PPM. Setiap tahunnya kita terus melakukan penelitian yang mana luaran daripada penelitian itu dalam bentuk jurnal, baik itu jurnal yang terakreditasi, tercinta maupun jurnal yang Scopus. Memang Scopus ini menjadi PR bagi kita, tapi saya yakin kedepannya sumber daya manusia SDM dosen kita akan bisa menembus itu. Ya, kemudian penelitian di eksternal itu penelitian dari Dikti. Ya, alhamdulillah dosen IP tahun ini mendapat ada sekitar 6 atau 7 orang itu mendapatkan penelitian hibah Dikti. Ya, jadi itu merupakan sebuah prestasi bagi dosen ilmu pemerintahan. Kemudian penelitian kita juga sudah melakukan joint research. Ya, kita bekerja sama juga dengan S2 karena ilmu pemerintahan juga ada S2. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di pemerintahan, di birokrat, kalau ingin melanjutkan studinya kita juga memiliki magister ilmu pemerintahan. Ya. Nah, jadi kita melakukan joint research dengan UM itu terkait kepada sistem pemerintahan terendah di Indonesia dan di Malaysia. Nah, sekarang kita sedang merancang bagaimana membuka ya joint research dengan entitas lain yang ada di luar Indonesia dan ada yang ada di Indonesia. Jadi untuk penelitian alhamdulillah kita aktif ya dalam melakukan penelitian, sehingga ini menjadikan prestasi tersendiri bagi program ilmu pemerintahan khususnya untuk mengembangkan ilmu dan memaksimalkan catur dharma yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Baik, sebelum kita menyelesaikan bincang santai kita hari ini Pak, terakhir nih Pak, untuk Bapak, apa yang menjadi harapan untuk kemajuan prodi ilmu pemerintahan ke depannya? Baik ya, kita terus berupaya ya untuk menjaga akreditasi, karena capaian daripada prestasi sebuah akreditasi di Indonesia ini ya, ada lembaganya namanya BAN PT, Badan Kepengurusan Perguruan Tinggi.
kita terus berupaya untuk menjaga konsistensi kita pada akreditasi A, dan kita akan terus berupaya untuk mencapai akreditasi yang lebih tinggi, yaitu dalam level unggul. Ya, tentunya harapan saya semua CIPES akademika, tidak hanya dosen, mahasiswa, dan semua kalangan yang ada di ilmu pemerintahan ini sama-sama bekerja sama untuk memajukan ilmu pemerintahan ini, sehingga kita mendapatkan sebuah akreditasi yang baik, yaitu yang unggul, yang jadi acuan daripada Badan Akreditasi Nasional. Pak, terima kasih untuk Bapak Andrius dan Bapak Ranggi. Berakhirlah bincang santai kita hari ini. Saya Pimpin Permatasari mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kami dari program studi ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau mengajak putra-putri terbaik bangsa yang ingin berkarir, yang ingin mengabdi ya, di ilmu pemerintahan untuk pengembangan dan membangun bangsa, untuk bergabung pada program studi ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Kita memiliki visi menjadi program studi ilmu pemerintahan yang mampu mengembangkan ilmu pemerintahan di Asia Tenggara tahun 2020. Alhamdulillah visi itu sebentar lagi terwujud, karena memang program studi ilmu pemerintahan itu sudah berdiri dari tahun 1984, sudah 36 tahun, memiliki berbagai macam pengalaman, segudang prestasi, dan kami mengajak kepada putra-putri terbaik bangsa untuk bergabung di ilmu pemerintahan Visipol UIR. Kita memiliki akreditasi yang cukup membanggakan di tingkat nasional dengan akreditasi A dari BAN PT. Kemudian di tingkat internasional kita juga mendapatkan akreditasi dari ESIC, dan kemudian pencapaian Fakultas Ilmu Sosial Politik memperoleh ISO. Ini merupakan salah satu pencapaian untuk meningkatkan kompetensi, untuk meningkatkan kapasitas daripada program studi ilmu pemerintahan. Mari bergabung. Bagi kamu yang ingin menjadi seorang birokrat, ingin menjadi seorang politisi, ingin menjadi seorang akademisi, ingin menjadi seorang pegiat sosial, dan ingin menjadi seorang pemimpin, mari bergabung pada program studi ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.